Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruhu wa as'aluhu al-maghfirata yawmuddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uth bil huda wan nuril mubin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Pertama, marilah kita bersyukur atas segala nikmat karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Dan salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabiullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan percikan rahmatnya akan sampai kepada kita semua. Hadirin, perkenankanlah khutbah pada Jumat kali ini menyampaikan judul khutbah yaitu menghindari dusta. Hadirin, kejujuran hendaknya tidak menjadi barang langka saat ini. Itulah dambaan setiap muslim yang fitrahnya lurus. Jika jujur mewarnai kehidupan setiap muslim, niscaya kebaikan akan menerangi dunianya. Pelaku kejujuran adalah calon-calon penghuni surga, tempat kebahagiaan abadi yang jauh lebih baik dari dunia. Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menempatkan sifat jujur dengan perkataannya sebagai berikut. Jujur adalah predikat bangsa besar. Berangkat dari sifat jujur inilah terbangun semua kedudukan agung dan jalan lurus bagi para pelakunya. Barang siapa tidak menempuh jalan ini, niscaya ia akan gagal dan binasa. Dengan sifat jujur inilah akan terbedakan antara orang-orang munafik dengan orang-orang beriman, dan akan terbedakan antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Bangsa yang besar manapun di dunia dan kapanpun pasti akan mengutamakan kejujuran. Kaum muslimin mestinya lebih layak menyandangnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah bersama orang-orang yang jujur. Itulah tuntutan setiap fitrah manusia, jujur. Sebaliknya, setiap fitrah pasti membenci kedustaan dan perbuatan zalim. Jika dusta dan kezaliman mewabah, maka yang akan terjadi adalah musibah di dunia dan di akhirat. Rasulullah SAW dalam hadis yang diwakilkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau bersabda, sesungguhnya kejujuran akan membimbing menuju kebaikan, dan kebaikan akan membimbing menuju surga. Sesungguhnya seseorang akan bersungguh-sungguh berusaha untuk jujur sampai akhirnya ia menjadi orang yang benar-benar jujur. Dan sesungguhnya kedustaan akan membimbing menuju kejahatan, dan kejahatan akan membimbing menuju neraka.
Sesungguhnya seseorang akan bersungguh-sungguh berusaha untuk dusta sampai akhirnya ia benar-benar tertetapkan di sisi Allah sebagai pendusta. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dalam riwayat lain pada Sahih Muslim, hadisnya diawali dengan wajib bagi kalian untuk jujur dan hati-hatilah jangan sekali-kali berdusta. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan tentang tambahan-tambahan riwayat tersebut dengan menukil perkataan para ulama bahwa di dalamnya terdapat penekanan supaya seseorang bersungguh-sungguh untuk bersikap jujur. Maksudnya berniat sungguh-sungguh dan benar-benar memperhatikan kejujuran. Sebaliknya harus berhati-hati jangan sampai dusta dan jangan sampai mudah berdusta. Sebab apabila seseorang mudah berdusta, maka ia akan banyak berdusta. Dan akhirnya dikenal sebagai orang yang suka berdusta. Jika seseorang terbiasa bersikap jujur, maka Allah Subhanahu wa taala akan menetapkannya sebagai orang yang benar-benar jujur. Sedangkan apabila seseorang terbiasa berdusta, maka Allah Subhanahu wa taala akan menetapkannya menjadi orang yang dikenal pendusta. Dusta, berbohong adalah perbuatan terlarang dan haram, bahkan bisa menjauhkan dari keimanan. Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah membawakan riwayat Al-Baihaqi yang menurut beliau sanadnya yang sahih dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau Abu Bakar berkata, "Al-kadhibu yujadibul iman." Dusta akan menjauhkan keimanan. Hadirin, selanjutnya Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah menukil perkataan Ibnu Battal rahimahullah. Apabila seseorang mengulang-ulang kedustaannya hingga berhak mendapat julukan berat sebagai pendusta, maka ia tidak lagi mendapat predikat sebagai mukmin yang sempurna. Bahkan termasuk berpredikat sebagai orang yang bersifat munafik. Karena itulah setelah mengetengahkan hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tersebut, Imam Bukhari melanjutkannya dengan mengetengahkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang tanda-tanda orang munafik. Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah kemudian menjelaskan hadis Abu Hurairah tentang tanda-tanda orang munafik yang dimaksud di sini mencakup perbuatan dusta, baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatan. Tanda pertama, dusta dalam perkataannya. Tanda kedua, dusta dalam amanahnya. Tanda ketiga, dusta dalam janjinya. Berikutnya Imam Bukhari mengetengahkan hadis tentang jenis ancaman hukuman di akhirat bagi para pendusta, yaitu mulutnya akan disobek sampai ke telinga, karena mulutnya itulah yang menjadi lahan kemaksiatannya. Imam Bukhari dalam masalah ini membawakan 3 hadis berturut-turut. Hadis pertama sudah disampaikan di atas. Hadis kedua, tanda-tanda orang munafik ada 3. Yang pertama, apabila ia berbicara ia berdusta. Yang kedua, apabila ia berjanji ia mengingkari. Dan yang ketiga, apabila ia diberi amanah ia berkhianat. Hadis ketiga, hadis Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, yaitu hadis yang berisi tentang ancaman hukuman di akhirat bagi para pendusta. Ialah sabda Nabi, "Aku melihat 2 orang malaikat, keduanya berkata, orang yang engkau lihat disobek mulutnya hingga ke telinga adalah seorang pendusta. Ia berdusta dengan kedustaan. Di bawahnya kedustaan itu berkeliling atas nama dirinya hingga mencapai ufuk. Maka dibuatlah ia sebagai pendusta sampai hari kiamat nanti." Rawahul Bukhari. Dengan demikian menjadi jelas buah kejujuran adalah kebaikan dan surga, sedangkan akibat kedustaan dan penipuan adalah petaka dan neraka. Dusta juga merupakan kezaliman kepada diri sendiri, di samping juga kezaliman terhadap orang lain. Sementara zalim kepada orang lain adalah dilarang.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi bersabda, meriwayatkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ibadi inni haramtu zulm ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tazalamu." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezaliman bagi diriku dan aku jadikan kezaliman itu haram pula bagi antara kalian. Karena itulah janganlah kalian saling menzalimi. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan perbuatan zalim bagi para hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala melarang mereka saling menzalimi. Maka haram bagi seorang untuk berlaku zalim kepada orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan dengan sabda beliau, perilaku zalim itu akan berakibat kegelapan bagi pelakunya pada hari kiamat. Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman kepada orang lain dapat berbentuk pelanggaran terhadap hak-hak orang lain, baik pelanggaran hak darah, fisik, harta benda maupun harga diri. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada pagi hari haji wada, sesungguhnya saling menumpahkan darah di antara kalian, saling melanggar hak harta di antara kalian, dan saling melanggar kehormatan di antara kalian adalah haram terjadi di antara kalian. Sebagaimana haramnya hari kalian ini, di bulan kalian ini, dan di negeri kalian ini. Hadirin, seseorang harus terbebas dari perbuatan zalim agar hidupnya selamat di akhirat kelak. Barang siapa yang memiliki dosa zalim pada saudaranya, baik berkenaan dengan kehormatan dirinya atau sesuatu yang lain, maka hendaknya ia berusaha menyelesaikannya di hari itu, sebelum datangnya hari di mana tidak ada lagi uang dinar dan uang dirham, yaitu hari kiamat. Jika pada hari kiamat nanti kezaliman belum terlepas, maka apabila ia memiliki amal soleh, maka amal solehnya akan diambil, diberikan kepada saudaranya sesuai dengan kezaliman yang dilakukannya. Dan apabila ia tidak memiliki kebaikan, maka keburukan saudaranya akan diambil dan dipikulkan kepadanya. Ibnu Hajar Asqalani menerangkan, kezaliman seseorang kepada saudaranya bisa terkait dengan kehormatan diri atau persoalan lain, termasuk kezaliman dalam masalah harta benda orang lain dengan segala bentuknya. Begitu juga kezaliman yang berupa mencederai, meskipun hanya berbentuk tamparan dan sebagainya. Perbuatan dusta menyangkut lahan yang sangat luas. Penipuan menyangkut pekerjaan, harta benda, perdagangan dan lain sebagainya adalah pelanggaran terhadap hak-hak orang lain. Karena itu hadirin, seharusnya setiap muslim berusaha bersungguh-sungguh menghindari dusta, sebagaimana ditekankan dalam hadis-hadis di atas. Demikianlah seharusnya kepribadian asli seorang muslim adalah melakukan perbuatan yang adil dan jujur. Sedangkan dusta dan khianat bukan sifat seorang mukmin. Ibnu Hajar rahimahullah membawakan hadis riwayat Al-Bazzar dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu yang dimarfu'kan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, seorang mukmin dapat terbentuk wataknya berdasarkan watak apa saja kecuali khianat dan dusta. Artinya seorang mukmin bisa berbentuk wataknya menjadi berwatak apa saja selain berkhianat dan melakukan dusta. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita, melindungi kita, perkataan, perbuatan, terlebih ucapan-ucapan kita dari perilaku dusta. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa sallama ala ibadil ladzina istafa.
نحمده سبحانه ويشكره في الآخرة والأولى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Kaum muslimin rahimakumullah, kesimpulannya hadis-hadis yang telah khatib sampaikan pada khutbah pertama menjelaskan kewajiban berlaku jujur dan menjelaskan tentang keharaman berperilaku dusta. Namun pada kenyataannya, mengapa seringkali terjadi ketidakjujuran, penipuan dan penggelapan bahkan hampir di segala lapisan masyarakat dan banyak dilakukan oleh orang yang secara formal tercatat sebagai muslim. Akibat dari semua itu antara lain korupsi. Ternyata korupsi bukan hanya dapat dilakukan oleh orang-orang besar yang memiliki peluang-peluang besar serta orang yang berkuasa, tapi juga dapat dilakukan oleh segala lapisan umat dengan kemungkinan serta peluang sekecil apapun. Pedagang buah bisa melakukan korupsi dengan menipu timbangan. Pedagang kain bisa melakukan korupsi melalui penipuan tentang ukuran kain. Pesuruh kecil di kantor-kantor bisa melakukan perbuatan korupsi dengan tidak mengembalikan uang belanja yang seharusnya. Pegawai dengan mengelabui nota atau kwitansi, sementara toko atau apapun perusahaan tempat belanja justru mendukung terjadinya pembuatan kwitansi palsu. Pelajar dan mahasiswa juga dapat melakukan tindakan korupsi ketika menjadi pengurus keuangan dengan membuat laporan-laporan palsu atau fiktif, betapapun kecilnya, atau ketika melakukan penipuan dengan kebiasaan nyontek pada saat ujian. Lembaga-lembaga pendidikan pun dapat melakukan tindak penipuan atau korupsi melalui rekayasa laporan-laporan keuangan atau upaya-upaya tidak jujur lainnya. Jika terjadi demikian pada lembaga-lembaga pendidikan yang notabene merupakan lembaga kaderisasi manusia dan pemimpin masa depan, maka kelak akan lahir manusia-manusia yang terdidik tidak jujur, menjadi penipu terpelajar, koruptor dan lain sebagainya. Oleh karena itu, apabila sebuah bangsa ingin menjadi bangsa besar, berwibawa dan disegani, maka bangsa itu harus berani membangun dirinya berdasarkan kejujuran dan harus berani meninggalkan sifat dusta betapapun beratnya. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, takut akan ancaman siksa di akhirat akan dapat mendorong seorang untuk selalu bersikap jujur dan menjauhi sikap dusta. Jika takwa dan rasa takut kepada Allah telah tertanam dalam jiwa dan telah terbentuk, berarti telah terbentuk pula pengawasan melekat pada tiap-tiap individu muslim. Dengan demikian, segalanya akan berjalan rancak insya-Allah. Biaya untuk membuat tim-tim pengawas yang harus diawasi lagi oleh tim-tim lain, dan yang dapat lain harus diawasi lagi oleh yang lainnya, akan dapat ditekan dan dapat dipergunakan untuk kepentingan lainnya. Misalnya peningkatan kesejahteraan fakir miskin dan fasilitas-fasilitas pembangunan umat ke arah yang lebih baik lagi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hadat. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاسألوا من فضله يعطكم ولا ذكر الله أكبر. أقم الصلاة.